Nama saya Usmano Pusunggu sebagai Ketua Pembina Yayasan Medistra Indonesia. Saya sendiri, nama saya Permona Marbun sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian pada Yayasan Medistra Indonesia. Awal terbentuknya Stikes Medistra Indonesia adalah dari semangat dan visi Yayasan Medistra Indonesia yang ikut berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada saat itu kami melihat bahwa tenaga kesehatan di seluruh Indonesia masih kurang. Dari semangat itulah kami mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia. Pada awal tahun 2000-an, kami melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas, justru yang berkualitas ya, dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan terlatih. Sehingga kami sesuai dengan visi misi tadi, maka kami berusaha untuk melakukan bagaimana caranya agar Stikes Medistra Indonesia bisa dapat segera dibangun dan terbentuk dari segi perizinan terlebih dahulu. Visi Yayasan Medistra Indonesia saat mendirikan institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan adalah mewujudkan lembaga pendidikan yang membina insan kesehatan. Dalam hal ini adalah lulusan yang berkarakter, berakhlak mulia, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Istimewa juga harus berintegritas. Oleh karena itu, kami juga sebagai BPH dan yayasan mendirikan asrama juga untuk mendidik karakter anak-anak ini agar lebih punya integritas, beretika, dan hidup boleh melayani dengan sesungguhnya, dengan satu keikhlasan, agar ketika di pelayanan mereka ini bisa melayani dengan ikhlas dan tulus dan punya integritas, etika, dan sopan santun yang sesuai dengan harapan kita dari Medistra Indonesia. Ya, tantangannya apa ya? Memang berat. Agak susah, agak rumit dari kita menceritakan dari awal berdirinya Stikes Medistra Indonesia. Pada awalnya kami hanya berdua membuat suatu gagasan bagaimana kita membantu anak-anak didik biar bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Pada saat itu kami berdua berdiskusi dan kita meminta saran dari teman-teman apa yang harus kita perbuat. Disitulah kita mulai membuat proposal dan meminta teman-teman yang lain untuk membantu kami. Ya Ma ya. Pada saat itu kami memulai dengan mengontrak di Saharjo. Kami sewa gedung 3 lantai untuk memulai pendidikan. Dan pada awal penerimaan kami membuka D3 kebidanan dengan menerima sekitar 67 orang. Dari situlah awalnya kami berdua selalu bahu-membahu dan selalu saling memberikan semangat agar Stikes Medistra Indonesia dapat berdiri. Pada saat itu kami berdua masih bekerja di luar Stikes Medistra Indonesia. Dengan doa dan air mata dan bantuan dari teman-teman sejawat, kami dapat mendirikan dan membeli tanah di Bekasi. Dari situlah awalnya kami mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Jalan Sud Mutia Raya nomor 88A, Kota Bekasi, yang pada awalnya kami bangun bertahap dan bisa sampai keadaan dengan sekarang ini. Itu adalah atas bantuan dan
ridho Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan bagi kami. Demikian juga anak-anak kami semua sangat membantu kami. Ya, terima kasih. Salah satunya momen 23 tahun perjalanan Stikes Medistra Indonesia ya Pak Usman ya. Memang banyak tantangan. Kami yakini kami juga membuat satu testimoni dari semua masyarakat, lulusan-lulusan kita, bahwa ada kepuasan tidak bagi mereka dengan mereka dididik di Stikes Medistra Indonesia. Dan kami mendapatkan beberapa jawaban bahwa memang Stikes Medistra Indonesia menjadi satu lembaga yang luar biasa, yang memang di dalamnya betul-betul terjadi pembinaan bukan hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi karakter ya Pak Usman. Betul. Karena kami menempatkan mereka di asrama. Kalau tadi disampaikan Pak Usman, ada dari berawal dari kami membangun di Saharjo satu ruko. Baru 1 tahun di sana mahasiswa memang cukup banyak pendaftar, tapi pada saat itu kita hanya menerima, kalau saya tidak salah 67. itu 67 orang kalau saya tidak salah ya Pak Usman ya. Tetapi di tengah perjalanan Pak Usman sebagai pembina yayasan sangat mendukung apa yang saya inginkan. Ketepatan saya juga dari kesehatan, saya ingin semua lulusan kesehatan yang ada di Indonesia ini punya karakter dan punya integritas. Itu bagaimana caranya untuk kita mendidik. Saya mencoba untuk meminta kepada Bapak Pembina Yayasan Pak Usman agar boleh kita diberikan satu kampus yang betul-betul di dalamnya ada asrama. Di asrama inilah kita bisa mendidik anak-anak baik integritas, perilaku etika, bagaimana melayani masyarakat dengan ikhlas dan tulus. Disinilah kita mendidik. Akhirnya pada saat itu Pak Usman, Pak Pembina Yayasan memberikan satu jawaban kepada saya sebagai seorang ibu, mengatakan kita mencari kampus B yang berlokasi di daerah Bekasi. Pada saat itu Pak Usman sudah memberikan tanah di Bekasi, sehingga kita membangun. Pada saat itu kita membangun bertahap. Tahap lantai 1 prihatin. Dengan keprihatinan itu memang anak-anak lebih terdidik. Dengan lantai 1 kita bangun ada asrama. Semua ibu-ibu yang ada di asrama kita wajibkan untuk membina. Ada namanya BM Belajar Malam. Belajar malam ini ada yang membina di laboratorium, ada yang membina di perpustakaan. Ada juga yang membina anak-anak kami ini, Pak Ustadz kita yang ada di belakang kampus kita di Bekasi, Pak Ustadz Miasan ini memang membina anak-anak kita juga pada saat itu. Demikian juga teman-teman dosen-dosen yang tinggal di asrama. Sehingga anak-anak ini terdidik agar mereka ini bisa melayani dengan ikhlas dan tulus. Karena kalau tidak tanpa ketulusan dan keikhlasan, bagi lulusan-lulusan kesehatan yang ada di Indonesia ini mustahil. Saya pikir tidak akan mungkin dia boleh melayani masyarakat itu dengan tulus. Karena masyarakat dengan keterbatasan, kelemahan, datang di pelayanan, kalau lulusan Medistra Indonesia tidak bisa membuat satu contoh yang memberikan pelayanan yang betul-betul kepada masyarakat, maka sia-sia. Medistra ini dibangun sampai saat ini 23 tahun berjalan. Kita melakukan pembinaan anak-anak betul-betul, terutama secara karakter, yang mungkin di luar tidak dapat, tapi di Stikes Medistra Indonesia ini kita dapatkan karena mereka kita asramakan. Kita ingin, kadang-kadang banyak kendala mengapa harus di asrama. Tapi saya berpikir anak-anak sekolah kesehatan itu memang harus di asrama. Karena ketika dia di asrama, banyak yang harus dia dapatkan dari asrama. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana dia harus membangun satu komunikasi yang baik, bagaimana dia belajar malam, bagaimana dia juga melakukan ibadahnya dengan tertib, sehingga melalui
keyakinan yang mereka miliki masing-masing, mereka dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya ketika mereka lulus dari Stikes Medistra Indonesia. Inilah memang Pak Usman, dukungan Pak Usman yang luar biasa. Saya kadang-kadang ya berat ya, saya 23 tahun berjalan berat. Kalau saya pikirkan banyak rintangan, banyak kendala maupun dari eksternal dan internal. Tapi saya yakini bahwa Tuhan itu tidak akan pernah diam dan Dia tidak akan pernah tidak mendengarkan ketika kita meminta apa yang kita inginkan, sepanjang itu memang yang kita inginkan itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk individu kita pribadi. Tapi bagaimana supaya sekolah kesehatan, perawat, bidan, farmasi, apapun itu sekolah kesehatan memang harus punya satu keikhlasan dan ketulusan. Karena di luar sana secara materi yang dia terima ketika dia lulus dari penggajian mungkin itu tidak sesuai. Tapi ketika dia ikhlas, tulus, maka dia tidak akan pernah lelah melakukan apapun dalam pekerjaannya. Ini mungkin mengapa kami sampai perjuangan panjang, harus ada asrama. Inilah yang membuat Medistra Indonesia ada sampai saat ini. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Baik, cita-cita Yayasan Medistra Indonesia yang membawahi Stikes Medistra Indonesia adalah agar Stikes Medistra Indonesia dapat bersaing secara nasional dan internasional. Kami berharap Stikes Medistra Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang baik dan berkarakter dan bermutu dan dapat berguna bagi bangsa dan negara Indonesia, dan melalui lulusan Stikes Medistra Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat luas dimanapun mereka berada. Itu harapan dan keinginan kami sebagai Ketua Pembina Yayasan Medistra Indonesia. Ya, baik, mungkin saya tambahkan apa yang disampaikan Bapak Pembina kita. Harapan kami dan cita-cita kami memang cukup tinggi ya. Tapi kami yakin di setiap usaha, pergumulan kita dalam doa dan cita-cita kita, harapan kita mudah-mudahan terwujud. Kami ingin juga Medistra Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai sekolah tinggi ilmu kesehatan, tapi kami juga mempunyai cita-cita ke depan menjadi institut kesehatan Medistra Indonesia atau Universitas Medistra Indonesia. Ini harapan kita ya Pak Usman sebagai pembina, dan memang harapan kami juga Medistra dikenal dari bagaimana mahasiswa ini melayani masyarakat di pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, agar membawa harum nama Medistra Indonesia ini harapan kami. Dan kami juga meyakini kepada semua SDM yang ada, semuanya yang punya integritas, semua yang punya semangat juang yang sama dengan kami dari yayasan, kami yakini Medistra Indonesia ini bisa mewujudkan cita-cita dan harapannya untuk yang lebih tinggi. Dan terutama bagaimana anak-anak didik ini dididik sesuai dengan harapan kita tadi di awal kami sampaikan, bahwa harus punya integritas, harus melayani dengan ikhlas dan tulus, sehingga dia tidak akan merasa terbebani. Sekalipun salary yang dia dapatkan kecil, tapi ketika dia tulus dan ikhlas, inilah yang menjadi modal utama dalam dia bekerja dimanapun dia ada saat ini dan kedepannya. Dan cita-cita kami ini dengan satu perjuangan bersama dengan teman-teman kami SDM semua yang ada di Stikes Medistra Indonesia, mudah-mudahan ini dapat diwujudkan. Dan kami juga punya harapan dengan Bapak Pembina bahwa SDM kita yang ada di Medistra Indonesia juga harus menggapai harapan dan cita-citanya. Harapan kami nih yang paling utama, bisalah mereka menjadi pendidikan mereka itu tidak hanya sampai dengan S2, tapi juga sampai doktor, sampai menjadi profesor juga. Ini harapan kami ke depannya. Ini cita-cita dan harapan serta doa dan usaha dan perjuangan dari Yayasan Medistra Indonesia bersama-sama dengan teman-teman saya, teman-teman kami yang ada di Stikes Medistra Indonesia, atau bisa dikatakan anak-anak kami lah, anak-anak Pak Usman
yang ada di Stikes Medistra Indonesia yang bersama-sama dengan kami untuk mendidik dan membuat anak-anak kita yang jahat bisa jadi baik, yang tidak benar bisa jadi benar, yang bodoh bisa jadi pintar. Bukan yang pintar jadi pintar, dia sudah pintar. Tapi yang bodoh bagaimana? Yang dia tidak punya ilmu apa-apa, tapi bisa keluar dari sini menjadi anak yang pintar, yang punya integritas, yang tulus, yang ikhlas dalam setiap pekerjaan dimanapun dia berada. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat Dies Natalis ke-23 Stikes Medistra Indonesia. Jayalah selalu, semangat selalu, sukses selalu, dan selalu bersinar dimanapun berada lulusannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Safer Mangandar Opusunggu SE, Ketua Yayasan Medistra Indonesia. Saya Dr. Lendi Irmawati Sirait, SSTM Kes, selaku Ketua Stikes Medistra Indonesia. Saya dengan Ibu Sinda Pusunggu SH, Wakil Ketua 2 Bidang Umum dan Kepegawaian. Saya Bidan Puri Kresnawati, SSTM KM, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Stikes Medistra Indonesia. Saya Hainunisa, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Stikes Medistra Indonesia. Saya Wiwit Desi Intarti sebagai Kepala Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Saya Kiki Deniati atas nama Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Saya Yonatan Triatmojorebun selaku Kepala Program Studi Sarjana Farmasi mengucapkan Dies Natalis ke-23 untuk Stikes Medistra Indonesia Bekasi. Alhamdulillah 23 tahun sudah Stikes Medistra Indonesia berdiri. Usia yang ke-23 adalah bukti nyata. Institusi ini adalah mencetak tenaga kesehatan yang unggul, profesional, Kompetitif dan berintegritas. Ribuan alumni yang tersebar di berbagai penjuru negeri dan luar negeri. Terima kasih kepada seluruh dosen, staf, mahasiswa, dan alumni atas dedikasi dan kerja keras yang luar biasa selama ini. Stikes Medistra Indonesia terus menjadi pelopor dalam pendidikan tinggi kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan. kami bangga menjadi bagian dari institusi yang senantiasa berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik, membentuk lulusan perawat, profesional, humanis, dan siap bersaing di dunia global. Kami dari Program Studi Sarjana Farmasi berkomitmen untuk terus mendukung visi dan misi Stikes dalam mencetak apoteker masa depan yang kompeten, beretika, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia kesehatan. Semoga Stikes Medistra Indonesia diberikan keberkahan, Terus berkembang, Adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, Semakin maju, unggul, dan menjadi institusi pilihan utama dalam mencetak tenaga kesehatan profesional dan berkarakter. Yayasan akan selalu mendukung setiap langkah demi kemajuan dan kejayaan Stikes kita tercinta. Dies Natalis Stikes Medistra Indonesia ke-23. mari kita bersama-sama melangkah maju memperkuat kolaborasi dan terus menorehkan prestasi untuk Indonesia yang lebih sehat. bersinergi dalam berinovasi, berprestasi untuk negeri. Unggul, kompetitif, humanistik. Bersama melangkah menuju masa depan gemilang. Ayalah selalu dan unggul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Ari Purbayanto. Saya Syarif Hidayat, Wakil Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi DPD PPNI Kota Bekasi. Saya Muhadi dari LP Wilayah 3. Saya Bisten Simanjuntak, Area Bisnis Manager PT Ensepal Putra Mega Trading Cabang Jakarta 4. Saya Bidan Ratna Kemala sebagai Ketua IBIN Cabang Kota Bekasi mengucapkan Selamat Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Bekasi yang ke-23. Semoga Stikes Medistra Indonesia menjadi perguruan tinggi yang unggul, kompetitif, dan tetap menjalankan prinsip-prinsip humanistik. Semoga Stikes Medistra Indonesia tetap jaya, Sukses terus, Ke depan terus semakin baik dan juga melaksanakan penjaminan mutu internal yang
unggul. Dan mencetak generasi-generasi tenaga kesehatan yang hebat dan juga profesional. Semakin banyak lulusan yang memberikan atau berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Semoga selalu sukses, jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.